Yang alhamdulillah baik, kita ada penambahan bukti 3 sehingga total itu menjadi 82 bukti. Terutama lebih banyak bukti itu adalah bukti video, di mana video itu juga video anak-anak. Ya, anak-anak yang saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas semua bukti kita sampaikan dan ada saksi fakta 3 sehingga total saksi fakta menjadi 11. Habis itu ahlinya 3 dan kita juga diminta untuk mendatangkan ahli lagi 1. Saya akan ikhtiar untuk mendatangkan 1 ahli lagi. Jadi ini perkara 82 bukti, 11 saksi, 3 ahli, mungkin tambah 1 ahli lagi. Seperti itu. Ahli apa yang akan didatangkan lagi? Saya tidak boleh sampaikan karena sangat-sangat rahasia dan tidak boleh saya sampaikan kepada siapapun juga. Tapi majelis yang meminta saya mendatangkan ahli di bidang tertentu. Tapi kalau yang tadi ahli psikolog anak, tadi boleh saya sampaikan. Mas Baim tadi pulang duluan seperti apa? Baim ada keperluan yang bersifat dia punya profesi, izin kepada majelis, dia sudah pulang. Bang, balik lagi soal alat bukti, mungkin tadi ada tambahan apa aja? Tambahannya itu bentuk video yang tidak perlu saya sampaikan. Yang jelas video itu membuktikan bagaimana adanya sebuah trauma terhadap anak kepada ibunya. CCTV kah atau handphone videonya? Maksudnya CCTV? Ya, CCTV atau rekaman kalau handphone. CCTV itu kan kamera yang kita, nah ini langsung di videoin, dia aja tertentu aja. Udah diputar juga dalam persidangan tadi, dan saksinya ada yang lama itu ahli, dan itu adalah ahli konselor anak. Jadi dia yang memberikan terapi terhadap anak supaya tidak trauma, sehingga ditemukan tadi ada delay trauma terhadap anak kepada seseorang yang tidak perlu saya sampaikan, seperti itu. Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Kenapa? Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Ya, delay trauma tadi dari hasil psikolog. Artinya Perilaku apa, Bang, yang Tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas psikolog tadi menyampaikan dia diminta karena ada trauma. Berarti ada adegan dimarahi atau diomelin? Nggak boleh saya sampaikan. Itu udah terlalu terkait dengan berita. Yang jelas ada psikolog anak melakukan terapi terhadap anak, itu aja. Bang, boleh dikatakan berarti ini salah satu usaha dari Mas Baim untuk bisa mendapatkan hak Bukan, asuh ini anaknya. bagian dari proses pembuktian. Jadi ikhtiar seorang ayah itu wajib, begitu sebaliknya nanti. Yang jelas kita harus sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa di dalam proses hukum terkait dengan sebuah perceraian, di mana apabila ada persoalan hak asuh anak, ingat sekali lagi saya katakan bahwa dikembalikan kepada anak. Hak asuh anak atau apa yang terpenting kepada anak, apa yang membuat nyaman anak, itulah yang harus diputuskan. Jadi itu adalah menjadi sebuah pedoman dan pegangan terhadap majelis hakim di dalam memutus apabila ada sengketa terkait status anak. Bang, saat ini kan anak-anak kan lebih banyak waktunya sama Bang Baim ya. Apa itu berarti anak-anak lebih nyaman sama Bang Baim, dan apa sih alasannya kalau dilihat anak lebih nyaman nyaman ke Bang Baim daripada ke mamanya? Itu tidak boleh saya jawab ya, kalau itu kan terlalu yang jelas faktanya anak-anak sama Baim. Selanjutnya tidak perlu saya jawab karena itu adalah jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Ya. Jadi apabila ada seseorang lebih nyaman dengan seseorang, kira-kira dia lebih nyaman dengan siapa? Jadi saat ini dia lebih nyaman dengan salah satu orang tuanya. Mas, kalau dari Baim sendiri sempat cerita nggak sih anak-anak ini sempat nangis dengan mamanya, ada kayak gitu nggak sih? Nggak perlu saya jawab ini karena saya jatuhnya subjektif. Apa aja. Mas, untuk agenda selanjutnya nanti ada apa? Selanjutnya nanti ya ini saya lagi ikhtiar mencari ahli. Masih saksi dan Ahli yang saya bilang saya tidak boleh sampaikan. Tapi kalau tadi ahli konselor anak saya sampaikan. Nah, tapi kalau ahli lainnya mohon maaf saya tidak boleh sampaikan karena itu diamanat oleh majelis hakim. Tolong carikan ahli. Seperti itu. Bang, berarti untuk minggu depan ada penambahan ahli lagi? Ada penambahan ahli. Tadi sebetulnya ada saksi, cuma karena saya lihat sidang kita udah cukup lama, kasihan yang sidang yang lainnya saya ikhtiar tadi majelis kita tunda saja karena ada saksi lagi, tapi
kalau tetap kita periksa akhirnya perkara yang lain terganggu, sedangkan yang lain ini mungkin ada persoalan cerai, ada perkara yang lain. Jadi ya udah, kita yang harus lebih paham lah ya, supaya semuanya bisa dilayani secara baik oleh majelis hakim. Jadi cukup 2 saksi, tapi itu pun memakan waktu hampir 3 jam ya, seingat saya tadi. Nah, tapi sekarang Bang Baim masih buka akses buat Paula ketemu anak-anak? Dibuka terus, tidak pernah, kapan saja kalau mau datang suruh datang. Jadi supaya lebih nyaman datang aja kapan. Jadi gini, dalam proses hak asuh anak, sekali lagi saya katakan, itu dikembalikan kepada anak. Jadi kalau yang selama ini seakan-akan itu adanya sesuatu itu menjadi hak ibu, itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Karena dengan adanya konvensi hak anak, adanya juga surat edaran dan seterusnya, apa yang terbaik kepada anak, apa yang membuat anak itu nyaman, apa yang menjadi dia tenang dan sebagainya, itu disitulah itu anak harus berada. Jadi manakala dia nyaman dengan ayahnya, tenang dengan ayahnya, tidak trauma dengan ayahnya, hak asuh itu harus diserahkan kepada ayahnya. Begitu sebaliknya. Jadi tidak ada keharusan, kewajiban kepada bahwa apabila terjadi sini wajib kepada ibunya. Itu sudah bukan lagi, itu koma sekarang. Bisa diserahkan kepada ayahnya apabila demi kepentingan anak itu sendiri, demi kebaikan, kenyamanan, ketenangan anak-anak itu sendiri, maka hak asuh itu bisa kepada ayahnya. Itu ada sebuah pedomannya, saya tidak perlu sampaikan, nanti dicari saja. Ada jurisprudensinya juga seperti itu. Bang, untuk saksi ahli boleh dibilang, boleh nggak sih minta bantuan Komnas Anak atau perlindungan anak? Itu kalau ada persoalan hal-hal yang bersifat Karena ini kan anak trauma. nah itu kan sudah ada ahlinya. Jadi kalau kami sudah menyiapkan ahli, kalau nanti kita meminta Komnas Anak dan sebagainya, itu memerlukan administrasi panjang. Jadi kita datangkan ahli, ya silakan ditanya. Kalau misalnya mereka juga ingin mendatangkan ahli, silakan. Tidak ada sesuatu yang dilarang. Majelis hakim membuka pintu selebar-lebarnya, kedua pihak diberi hak yang sama. Seperti itu. Bang Fahmi, nanya pastiin aja Bang, kenapa sih ini sidang kayak berlarut-larut dan sampai membutuhkan 28 bukti dan saksi? Ini bukan sidang berlarut-larut, karena ini sidang-sidang ini memang ada bukti-bukti. Jadi bukti ini memang ada, jadi kita sampaikan. Lebih banyak bukti itu berbentuk video sebetulnya. Apa karena si pihak membantah dan pernyataan sendiri itu? Ini nggak ada kaitannya dengan suruh membantah, silakan, karena kami punya bukti. Jadi nggak penting lah ya, karena di dalam hukum Islam itu saya kan nggak perlu harus bicara di sini ya bagaimana seorang istri terhadap suaminya, itu ada dasarnya. Islam itu memberikan batasan-batasan dan garis yang keras bagaimana seorang istri berperilaku terhadap suaminya, seperti itu. Bang, apakah bisa nanti dihadirkan, ini kan berawal dari diduga adanya perselingkuhan ya Pak? Apakah pihak yang diduga ini akan dimintai sebagai saksi juga nanti? Saya nggak tahu, bukan saya nggak punya kepentingan. Saya cuma menghadirkan fakta yang lain. Saya nggak ada kepentingan mau dihadirkan. Oke. Ya. Terima kasih Bang. Sidang berikutnya hari Rabu, jamnya tetap jam 9 dengan saksi. Semoga saya dapatkan saksi ahli dan fakta. Oke, Bang.